PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim, khususnya di lintas Merak Bakauheni dan beberapa lintasan lain di kawasan tengah dan timur Indonesia. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Selvi Arifin mengatakan pihaknya terus memonitor perkembangan cuaca dan gelombang tinggi dan berkoordinasi intensif dengan BMKG, kepolisian, TNI, dan otoritas pelabuhan sebelum kapal feri melakukan pelayaran. Pihaknya juga menyampaikan informasi kepada masyarakat pengguna jasa jika terdapat keterlambatan pelayanan yang timbul dikarenakan cuaca ekstrim. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jasa kapal feri khususnya lintasan tersibuk, Merak, Bakauheni agar tetap berhati-hati saat melakukan penyeberangan, mewaspadai cuaca buruk, dan pastikan kondisi stamina dan kendaraan agar tetap sehat dan prima. Tutur Selvi dalam keterangan tertulis, Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023. Adapun peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di Selat Sunda bersumber dari Stasiun Meteorologi Maritim Serang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, diperkirakan terjadi pada periode tanggal 28 Februari hingga tanggal 1 Maret tahun 2023. Sebagai BUMN Transportasi, keselamatan adalah fokus kami. Oleh karena itu, ASDP senantiasa mempersiapkan upaya antisipasi dan mitigasi dalam penanggulangan kejadian darurat baik di pelabuhan dan kapal, katanya. Ia mengatakan ASDP secara rutin melakukan peningkatan keselamatan perjalanan antara lain melakukan perawatan dan perbaikan kapal sesuai jadwal. ASDP juga secara periodik memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja K3 kepada karyawan agar perjalanan kapal penyeberangan semakin aman. Dengan semua upaya yang kami lakukan ini, ASDP ingin memastikan seluruh pengguna jasa merasa aman saat berada di atas kapal selama dalam penyeberangan, ujar Selvi. Dikutip dari Stasiun Meteorologi Maritim Serang BMKG, potensi gelombang tinggi tersebut berlaku mulai Selasa 7/3 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 1/3 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun rinciannya adalah ancaman gelombang laut dengan ketinggian antara 4-6 meter berpotensi terjadi di perairan Selat Sunda bagian selatan, Samudera Hindia Selatan Banten, dan perairan selatan Banten. Selanjutnya, untuk ancaman gelombang laut dengan ketinggian 1,25-2,5 meter diperkirakan terjadi di Selat Sunda bagian utara. BMKG berharap pihak-pihak terkait memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, dan kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Selanjutnya, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, serta kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Selvi mengingatkan para pengguna jasa yang akan berlibur dengan menggunakan kapal feri agar segera mengatur waktu perjalanan. Seperti layanan mudik lebaran yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Apalagi, tiket penyeberangan di lintas Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk sudah dapat dipesan H60. Ini kuncinya, agar melakukan reservasi tiket jauh-jauh hari melalui Ferizi. Dengan demikian, para pengguna jasa sudah memiliki kepastian waktu keberangkatan dan kepulangan saat mudik nanti dan dapat menghindari antrian. Apalagi, saat ini sudah tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Seluruh pengguna jasa wajib beli tiket via online, ujarnya. ASDP telah membuka penjualan tiket feri periode angkutan Lebaran 2023 sejak 60 hari sebelumnya mengingat waktu perjalanan libur yang semakin mendekat.
Pengguna jasa khususnya di lintas Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk dapat memesan tiket feri untuk perjalanan Nataru mulai dari sekarang. Pastikan beli tiket online secara mandiri hanya di website Verizi, aplikasi Verizi, atau di mitra resmi ASDP, yaitu Indomaret, Alfamart, Agen Briling, dan Agen Finpay, The 5 Point. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan tiket dan memperlancar pelayanan di pelabuhan, ujar Selvi. Lanjutnya, pengguna jasa yang telah membeli tiket untuk mengatur waktu di hari H agar tidak terlambat dan melakukan check-in 2 jam sebelumnya. Tiket akan expired jika melewati waktu jadwal masuk pelabuhan. Apabila tiba di pelabuhan belum bertiket, maka kendaraan akan diputar balik keluar pelabuhan. Jangan lupa saat membeli tiket via online, pastikan pengguna jasa mengisi daftar penumpang dalam kendaraan secara tepat dan lengkap, termasuk data kendaraannya. Ini penting terkait hak asuransi setiap penumpang dan memperlancar proses perjalanan pengguna jasa, tuturnya.